Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disa Hirunisa dari Prodi PG PAUD kelas B1 2021 dengan NIM 21070043. Di sini saya akan membahas kurangnya fokus atau konsentrasi pada anak saat diberikan instruksi. Sebelum itu, mari kita mengenal pengertian konsentrasi. Adapun pengertian konsentrasi menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, konsentrasi merupakan kemampuan untuk memusatkan perhatian pada suatu objek atau aktivitas tertentu. Lalu yang kedua, menurut Syaiful dalam Agus Wibowo, konsentrasi adalah pemfokusan perhatian pada suatu objek di mana kita bisa menyelaraskan antara kekuatan hati dan pikiran. Lalu yang ketiga, menurut Prastiti dan Yuwono, konsentrasi merupakan pemusatan perhatian dalam jangka waktu lama. Febriani, Syafar, and Rukia 2019. Adapun permasalahan yang saya temukan di lapangan adalah kurangnya fokus atau konsentrasi anak dalam mengikuti instruksi yang diberikan guru atau orang lain. Konsentrasi merupakan hal yang penting bagi setiap anak, karena ketika anak sulit berkonsentrasi, hal tersebut dapat berdampak pada perkembangan serta kemampuan dalam aktivitas keseharian anak. Dalam jurnal anak usia dini yang ditulis oleh Manurung dan Simatupang, volume 5 nomor 1 Juni tahun 2019, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi konsentrasi anak. Terdapat dua faktor besar, yaitu pertama, faktor internal, faktor yang muncul dari dalam diri anak itu sendiri, misalnya ketidaksiapan mereka dalam menerima pelajaran, kondisi fisik, dan kondisi psikologis anak tersebut. Lalu ada juga faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor atau pengaruh yang berasal dari luar individu, misalnya adanya suara-suara berisik dari TV maupun radio dan suara-suara mengganggu lainnya. Dalam jurnal yang ditulis oleh Manurung dan Simatupang juga, menurut Robert Dills dan Jennifer Dills tahun 2004 halaman 7 menyatakan bahwa sulitnya berkonsentrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut antara lain yaitu rasa lelah, rasa lapar, adanya keinginan untuk melakukan sesuatu yang lain, terlalu mengandalkan orang lain, beban pelajaran dan pembelajaran yang tidak menarik, kecanggihan teknologi, lingkungan yang tidak kondusif, dan mempunyai terlalu banyak kekhawatiran. Problem solving atau pemecahan dari kasus ini adalah terdapat dari beberapa kasus yang terjadi di lapangan, penyebab anak kurang atau sulit berkonsentrasi dalam pembelajaran adalah kegiatan atau pembelajaran yang diberikan kurang menarik dan kurang sesuai dengan gaya belajar anak tersebut. Sebelum menstimulasi kepada anak, perlu diidentifikasi terlebih dahulu pada anak tersebut apakah yang menjadi kendala faktor internal ataukah faktor eksternal. Dalam permasalahan ini, guru selaku orang tua di sekolah harus mengkomunikasikan kepada orang tua terkait kendala yang terjadi pada anak tersebut. Setelah dikomunikasikan dengan orang tua, maka guru akan tahu faktor apa yang mempengaruhi kendala anak tersebut. Dengan mengetahui faktor penyebab anak tersebut kurang konsentrasi, maka orang tua dan guru dapat bekerja sama untuk menstimulus anak tersebut. Jika hal tersebut dipengaruhi faktor internal, anak tersebut sebaiknya dicek kepada yang lebih ahli. Tetapi jika faktor eksternal, orang tua dan guru dapat bekerja sama untuk menstimulus anak tersebut. Jika setelah diidentifikasi permasalahannya terdapat pada cara pembelajaran anak, maka guru harus lebih kreatif dan menciptakan suasana senang dan aman dalam belajar. Karena pada dasarnya, anak usia dini masih dalam usia bermain, sehingga pembelajaran yang disampaikan pun harus dalam bentuk bermain dan menyenangkan bagi anak serta tidak membosankan. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengasah konsentrasi anak, yaitu yang pertama dengan meminimalisir distraksi yang ada di lingkungan.
Lalu yang kedua, membantu anak melakukan to-do list apa yang harus dilakukan anak. Dan yang ketiga, membantu anak dalam bermain atau aktivitas yang memerlukan konsentrasi. Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka anak dapat dirujuk ke unit okupasi terapis. Adapun beberapa treatment yang dapat dilakukan, dalam jurnal yang ditulis oleh Manurung dan Simatupang, salah satu bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan konsentrasi anak adalah dengan metode bercerita, karena bercerita merupakan kegiatan yang menyenangkan dan menarik bagi anak. Karena anak yang kurang tertarik dalam belajar akan membuatnya sulit untuk berkonsentrasi, sehingga dibutuhkan teknik dalam mengajar agar anak dapat tertarik. Lalu, dalam jurnal yang ditulis oleh Pratiwi dan Asia, menjahit menjadi salah satu upaya atau cara yang dapat digunakan untuk melatih konsentrasi anak. Menjahit dapat mengembangkan motorik halus anak dan meningkatkan konsentrasi juga, karena jari jemari anak akan terlatih. Selain itu, adanya koordinasi antara mata dan tangan. Dan selanjutnya, dalam jurnal yang ditulis oleh Khotimah, Sunaryati, dan Suhartini, metode yang digunakan untuk meningkatkan konsentrasi pada anak usia dini adalah dengan menggunakan media gambar, di mana kegiatan pembelajaran berupa mencari perbedaan pada media gambar yang telah diberikan dengan tepat. Adapun treatment selanjutnya menurut Salman Rushdie tahun 2012 halaman 96 menyatakan bahwa ada 7 teknik dalam meningkatkan konsentrasi anak. Yang pertama yaitu membuat rules. Membuat rules atau aturan harus disesuaikan dengan aktivitas-aktivitas anak, di mana anak tidak bisa berkonsentrasi terhadapnya. Jika anak seringkali lupa mengerjakan tugas rumah atau tugas sekolahnya, maka tentu saja yang harus dibuat adalah jadwal belajar dan pekerjaan rumah. Lalu yang kedua, membuat batasan waktu. Misalnya, anak harus belajar selama 30 menit dan tidak boleh mengerjakan pekerjaan lain selama waktu itu. Memberikan batasan waktu tidak hanya berguna untuk menghindarkan anak dari rasa jenuh dan bosan, tetapi juga mengajarkan agar anak bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan seefektif mungkin. Membuat simulasi rumah seperti sekolah. Orang tua bisa menuliskan semua tugas yang harus dikerjakan, dan jadilah layaknya seperti seorang guru. Lalu yang keempat yaitu membagi waktu belajar. Membagi waktu belajar menjadi beberapa bagian, misalnya membuat peraturan bahwa anak itu harus belajar selama 1 jam. Waktu 1 jam itu dipecah menjadi beberapa bagian, seperti anak harus belajar selama 20 menit, dan setelah itu istirahat selama 5 menit sebelum akhirnya melanjutkan kembali tugas belajarnya. Lalu yang kelima yaitu menjemput benda kecil. Aktivitas menjemput benda-benda kecil seperti biji-bijian merupakan aktivitas yang dapat memperbaiki tingkat konsentrasi. Karena itu, cobalah ajak anak untuk menjemput kacang atau biji-bijian yang lainnya. Kemudian, masukkan ke dalam sebuah botol sambil meminta anak untuk menghitung dan mengingat jumlahnya. Lalu yang keenam yaitu menyusun balok. Menyusun balok dalam bentuk horizontal maupun vertikal dapat juga dijadikan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan konsentrasi anak dengan baik. Dan yang terakhir yaitu berenang. Berenang bisa menstimulus indera sensoris, melatih konsentrasi, dan juga menstimulus otak kanan maupun otak kiri. Menurut Salman Rushdie tahun 2012 halaman 35 menyatakan ada 2 teori untuk meningkatkan konsentrasi dan daya ingat anak, yaitu yang pertama teori lupa. Teori lupa yaitu singkatan dari latihan, ulangi, perhatian, dan asosiasi. Lalu yang kedua ada teori KISS atau Keep It Super Simple. Diperlukan suatu penyederhanaan terhadap informasi supaya anak dapat berkonsentrasi mengingatnya dengan mudah dan dalam situasi apapun. Anak mudah terdistrak atau kesulitan berkonsentrasi. Kita kembalikan dulu dalam pengertian konsentrasi sendiri. Konsentrasi sendiri kan merupakan kemampuan kita untuk memusatkan perhatian pada suatu objek atau aktivitas tertentu. Pada anak yang kesulitan berkonsentrasi, anak tersebut memiliki rentang fokus yang rendah
atau pendek. Hal tersebut menyebabkan anak, misalnya dalam suatu permainan, anak seringkali berganti permainan yang satu dengan permainan yang lain tanpa menyelesaikan permainan sebelumnya. Kemudian anak susah fokus pada suatu aktivitas. Saat diajak berbicara, anak seringkali mengalihkan pandangan mata. Ketika anak mudah terdistrak atau sulit berkonsentrasi, hal tersebut berdampak pada perkembangan serta kemampuan dalam aktivitas keseharian pasien. Pada anak yang sulit berkonsentrasi, hal tersebut berdampak buruk pada kemampuan anak maupun perkembangan anak. Hal tersebut karena pada anak yang sulit berkonsentrasi, seringkali anak tersebut aktif, tidak mampu duduk diam. Hal tersebut berdampak pada kehidupan keseharian anak, baik itu saat sekolah maupun saat melaksanakan keseharian. Apalagi pada saat sekolah, anak dituntut untuk dapat duduk diam dan memperhatikan. Sedangkan pada anak yang susah berkonsentrasi, anak tersebut seringkali tidak dapat duduk diam dan mencari aktivitas yang lain. Ketika anak duduk diam pun, terkadang anak mengalami gangguan konsentrasi berupa sering melamun atau memperhatikan hal yang lain. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan anak berada di lingkungan yang penuh distrak, kemudian emosi anak, ketertarikan anak, dan kondisi yang dialami anak. Pada beberapa anak berkebutuhan khusus seperti ADHD, ADD, autism, anak tersebut kesulitan dalam konsentrasi. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan anak mengalami gangguan persepsi visual, sedangkan persepsi visual tersebut penting untuk atensi konsentrasi anak. Kemudian anak tersebut mengalami gangguan dalam pemrosesan sensoris. Yang dapat dilakukan orang tua yaitu kita dapat meminimalisir distrak yang ada di lingkungan. Kemudian membantu anak melakukan to-do list. To-do list itu apa yang harus dilakukan anak hari ini atau hari esok. Kemudian kita juga dapat membantu anak dalam bermain atau beraktivitas yang memerlukan konsentrasi. Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan, anak tersebut dapat dirujuk ke unit okupasi terapis. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.